Jumpa lagi bersama Tarotku di video pembacaan kartu tarot. Di video ini Tarotku akan membacakan sebuah pembacaan tentang kamu dan dia. Tentang kamu dan dia. Apa yang harus diperhatikan? Jadi pembacaannya adalah pembacaan untuk hubungan kamu dan dia dan apa yang harus kalian perhatikan dalam hubungan kalian. Karena seringkali dalam sebuah hubungan ada hal-hal yang seharusnya hal yang vital, hal yang penting tapi lupa kita perhatikan dan akhirnya bisa saja menyebabkan satu sama lain merasa nggak nyaman atau mungkin memicu konflik dalam hubungan kamu sama si dia. Jadi kita akan baca sama-sama tentang kamu dan dia, apa yang harus diperhatikan ya. Kemudian untuk para sahabat yang baru pertama kali kesini ke channel Tarotku, bantu Tarotku subscribe channel ini. Untuk yang udah subscribe, bantu share, bantu like video-video Tarotku. Terima kasih. Kita akan mulai sama-sama langsung ya. Sekarang fokus ya, fokus ke diri. Pertama, fokus ke diri. Lalu bayangkan si dia. Fokus ke diri, lalu bayangkan si dia. Lalu sekarang tanyakan dalam hati. Antara hubungan ini atau di dalam hubungan ini, apa yang harus aku perhatikan? Sekali lagi ya, tanyakan dalam hati. Antara hubungan ini atau di dalam hubungan ini, apa yang harus aku perhatikan? Sekali lagi tanyakan dalam hati. Di dalam hubungan ini, apa yang harus aku perhatikan? Kita akan lihat sama-sama ya. Tarotku akan ambil 3 buah kartu. 1 kartu untuk kamu, 1 kartu untuk dia, dan 1 kartu untuk hubungan kalian. Nanti kita akan explore mendalam. Kita akan open reading, jadi kita tidak tentukan jumlah kartu dan bentuk tebaran. Jadi kita akan gali hal-hal apa yang perlu diperhatikan dalam hubungan kalian ya. Yang pertama, ini adalah dari sisi kamu ya, yang harus kamu perhatikan dalam hubungan ini. Kartu pertama yang muncul adalah kartu 4 cup ya. Cerita tentang kejenuhan, cerita tentang kebosanan. Dalam hubungan kamu sama si dia, ini adalah hal penting. Kamu harus memperhatikan sehingga hubungan kamu sama si dia nggak lagi jadi membosankan. Mungkin dulu saat baru saling PDKT, baru dekat-dekatnya, mungkin pergi ke sana ke sini, berusaha untuk ekspresi, berusaha senang bareng-bareng. Tapi setelah jalan, atau mungkin setelah married atau yang sudah berkeluarga ya, yang sudah menikah, akhirnya hubungan kalian jadi suatu rutinitas yang membosankan. Ini harus kamu perhatikan. Karena ini hal yang penting dalam hubungan kalian. Mungkin kamu berpikir, oh sudah menikah dia nggak akan cari yang lain atau dia mungkin gak akan punya niatan macam-macam. Belum tentu, hati-hati. Perhatikan agar hubungan ini tidak membosankan. Cerita saat Moon berada di Cancer ya, 4 cup. Kita lihat dari sisi dia yang harus dia perhatikan. Kartu yang muncul adalah kartu Devil, tentang hal-hal negatif yang ada di dalam dirinya. Jadi jika dari sisi kamu yang harus kamu perhatikan untuk dia, untuk hubungan kalian adalah bagaimana agar hubungan dia nggak bosan. Sedangkan yang harus dia perhatikan dari sisi dia adalah dirinya. Sisi-sisi negatif yang ada di dalam diri dia. Kenakalan-kenakalan dia, hal-hal yang dia nggak bisa tahan, mungkin keinginan-keinginan kurang baik, suatu hal yang sifatnya negatif yang bisa merusak hubungan kamu sama si dia. Ini sebaiknya dia perhatikan. Ini dari sisi dia. Kita akan lihat dalam hubungan ini yang harus kalian perhatikan bersama-sama. Ada kartu 4 tongkat tentang tujuan saat Venus berada di Aries. Sebuah hubungan sebaiknya punya goal, punya tujuan. Hubungan ini mau kemana? Baik itu mungkin yang masih baru jadian, mungkin akan ke pertunangan, pernikahan, atau bahkan yang sudah berkeluarga. Arah hubungan kalian, keluarga kalian, relasi kalian ini mau dibawa kemana? Akan jadi seperti apa? Apa yang mau dibangun bersama? Suatu goal, suatu tujuan yang bisa dikejar atau bisa dikerjakan bersama-sama. Nah ini cerita 4 tongkat ya, sebuah tujuan yang bisa dikerjakan bersama-sama. Dan ini penting, dan ini bukan sesuatu yang kamu bangun sendiri, tapi kamu sama si dia bersama-sama. Nah ini ya, jadi dari sisi kamu tadi gimana biar gak bosan, dari sisi dia perhatikan sisi-sisi negatif dalam diri, jangan sampai merusak hubungan. Dan yang harus kalian perhatikan sama-sama tadi tentang tujuan dari hubungan ini ya. Kita akan gali lebih jauh lagi ya. 1 kartu untuk kamu, 1 kartu untuk dia, 1 kartu untuk hubungan kalian. Kita akan mulai dari, tadi sudah dari kamu, sekarang kita lihat dari dia ya. Kartu 2 pentacle tentang pergerakan.
saat Jupiter berada di Capricorn, pergerakan pertumbuhan. Jadi kalau dari sisi kamu tadi diingatkan agar tidak monoton hubungannya, agar tidak membosankan, dari sisi dia juga hal yang sama, hanya bedanya kalau dari sisi dia, ya kan, ini buat suatu pergerakan. Kalau adik kamu mungkin buat hal-hal yang tidak membosankan, mungkin sesekali makan di tempat yang berbeda, atau mungkin sesekali buat suasana yang romantis di rumah, hal-hal seperti itu ya. Tapi kalau dari sisi dia, sebaiknya dia mulai memperhatikan tentang pergerakan dia, tentang kesibukan dia yang kadangkala ini menyita sangat banyak waktu dia dan dia nggak punya waktu sama kamu. Nah ini, dia harus perhatikan tentang pergerakan. Jangan sampai kesibukan dia itu membuat kamu tidak memiliki waktu dengan dia. Waktu dia habis untuk pekerjaan, habis untuk orang lain, habis untuk teman-teman dia, habis untuk yang dia lakukan, dan nggak ada habis untuk hubungan kalian. Nah ini, dia harus memperhatikan. Kalau kamu hati-hati dia bosan, kalau dia harus memperhatikan jangan sampai dia kehabisan waktu dan nggak punya waktu untuk kamu. Dari sisi dia, kita lihat dari sisi kamu ya. Ada kartu The Tower ya. Bukan cerita positif, kartu Tower ini adalah tentang Mars, cerita tentang ujian. Mungkin saja pernah ada momen atau pernah ada masa dalam hubungan ini di mana kamu kehilangan kepercayaan kamu sama dia. Di mana apa yang sudah kamu bangun sepenuh hati itu kerasa sia-sia. Mungkin ada cerita ini dalam hubungan kamu dan dia. Jika memang ada cerita ini, cerita di mana kamu merasa apa yang kamu bangun sia-sia, mungkin kamu dikhianati, mungkin kamu dikecewakan, mungkin apa yang kamu harapkan nggak terjadi, jauh sekali dari yang pernah dia janjikan atau sesuatu yang kamu impi-impikan dalam sebuah hubungan. Kartu Tower yang kamu diingatkan, jika kamu mengalami suatu momen, satu masa dalam hubungan kamu sama dia dan di mana kamu merasa bahwa dia benar-benar jauh dari yang kamu harapkan dan kamu merasa tersakiti dalam hubungan ini, jernih. Bangun kembali menjadi lebih baik. Tower adalah kartu ujian yang mengingatkan kita untuk belajar lebih kuat. Godaan-godaan yang ada, ujian yang ada, kekecewaan yang ada, jadikan ini sebuah pelajaran untuk kamu bisa bangun hubungan ini lebih baik lagi. Namun kembali lagi, jika kamu memang merasa dia layak untuk kamu perjuangkan, silahkan. Tapi jika tidak, saat kartu ini muncul yang harus kamu perhatikan, jika memang di awal hubungan dia sudah benar-benar jauh dari yang kamu harapkan, pertimbangkan untuk tidak memaksakan mempertahankan hubungan ini ya. Ini untuk yang kalian perhatikan bersama-sama ya, kita akan lihat. Di sini ada kartu 7 pentakel, Saturnus berada di Taurus. Saturnus membawa keterbatasan, membawa limitation, pembatasan Taurus tentang hal-hal materi, hal-hal fisik, hal-hal terlihat. Ada sebuah cerita di kartu ini yang harus kalian perhatikan bersama-sama. Jangan berpikir tentang sebuah tujuan atau sebuah janji yang terlalu jauh dari realita, dari dua orang. Jangan berharap terlalu tinggi pada dia, begitupun dia jangan berharap terlalu banyak pada kamu. Tapi realistis, apa yang ada sekarang, apa yang kalian bisa bangun bersama-sama, apa yang kalian bisa kerjakan bersama-sama, dan apa yang kalian bisa berikan bersama-sama untuk hubungan ini. Karena saat kartu Saturnus di Taurus ini juga bisa cerita jadi sebuah janji-janji yang gak mungkin terwujud. Memang perlu memiliki goal bersama, tujuan bersama, tapi jangan buat sebuah janji-janji yang mungkin gak akan bisa ditepati. Buatlah sebuah goal atau tujuan yang memang bisa kalian kejar sama-sama. Jangan membuat sebuah janji yang akhirnya tinggal janji, karena jika ini terjadi, yang terjadi ya kamu kecewa atau mungkin dia yang kecewa ya. Hati-hati di sini ya. Jangan buat janji yang tidak mungkin bisa ditepati. Ini dari kedua sisi ya. Baik kamu atau dia, namun jika kita lihat dari kartunya di mana kartu Tower muncul di kamu, bisa jadi janjinya dari dia. Terus ambil 3 buah kartu lagi, satu untuk kamu, satu untuk dia, dan satu yang ada di tengah ya. Kita lihat dari sudut pandang kamu dulu. Kartu 6 tongkat. Kemenangan, keberhasilan bersama-sama. Jupiter berada di Leo. Jupiter membawa sesuatu yang sifatnya growth, tumbuh, berkembang, dan Leo ini tentang kebebasan. Suatu keberhasilan, suatu kemenangan yang dibangun bersama-sama. Ini adalah sebuah cerita yang harus kamu perhatikan adalah libatkan dia dalam keseharian kamu. Libatkan dia dalam kegiatan-kegiatan kamu. Libatkan dia dalam hobi kamu atau hal yang kamu lakukan sehingga dia terlibat dalam keseharian kamu. Dari sisi kamu. Dari sisi dia, ini cerita tentang 4 pedang ya, saat Jupiter berada di Libra. Jupiter sama-sama membawa pertumbuhan, dan di sini Libra ini tentang keadilan. Ada banyak momen di mana dia harus belajar untuk membuat kamu merasa adil.
Karena cukup banyak kondisi di mana kamu merasa diperlakukan tidak adil. Tidak adil di sini baik mungkin dalam keseharian, waktu dia untuk kamu dan yang lain mungkin gak seimbang. Mungkin lebih banyak untuk kegiatan di luar yang gak bersama kamu. Atau mungkin secara perasaan kamu jarang merasa didengarkan. Nah, dari sudut pandang dia, untuk dia yang harus dia perhatikan adalah belajar bersikap lebih adil sama hubungan ini sehingga kamu merasa juga diperlakukan adil. Ini untuk dia. Kita lihat di antaranya ya. Ini yang harus kalian perhatikan sama-sama. Kembali ada kartu 7 ya. Kita ketemu 2 buah kartu 7. Kartu-kartu yang berada di bawah angka 7. 7 cup, cerita tentang ilusi sekali lagi. Tadi hati-hati dengan janji-janji yang gak akan terwujud. Dan ini, kartu 7 cup masih cerita yang sama. Venus di Scorpio. Venus adalah cerita tentang cinta dan Scorpio tentang rahasia. Jadi saat Venus berada di Scorpio, ini adalah sebuah kisah di mana untuk cinta kadang-kadang menyampaikan sesuatu yang tidak pada kenyataannya. Jadi harus hati-hati ya. Di sini yang harus kalian perhatikan sama-sama, baik kamu atau dia, jangan mudah mengucap janji hanya untuk menyenangkan pasangan kamu sesaat. Karena nanti jika janji itu hanyalah sesuatu yang gak pernah bisa diwujudkan ya, ini jadi sebuah ilusi semata. Lot of illusionary success, jadi cerita tentang ilusi-ilusi yang gak mungkin bisa terwujud. Yang kamu sama dia harus perhatikan sama-sama, belajar lebih realistis. Dari sisi kamu mungkin jangan gampang mengucap janji, dari sisi dia juga jangan gampang mengucap janji. Atau mungkin jika kamu tahu dia gampang berucap janji yang gak mungkin dia bisa tepatin, belajar lebih jernih saat dia mengucap janji, jangan berharap pada janji yang dia ucapkan ya. Oke, sampai di sini pembacaan di video ini tentang kamu dan dia dan apa yang harus kalian perhatikan ya. Kemudian untuk para sahabat yang baru pertama kali kesini, bantu tarotku ya, subscribe channel ini. Untuk yang udah subscribe, bantu share, bantu like video-video tarotku. Terima kasih.